Selamat datang di channel Suruh Bajol. Kinanti, anakku yang nomor 2 saat itu baru berusia 18 tahun dan dia masih bersekolah di kelas 3 SMA. Sepanjang ingatanku sejak anak-anak hingga dia beranjak remaja, Kinanti tidak pernah mengalami hal aneh seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun pada suatu malam, ketika aku baru pulang kerja dari kantor, Kinanti tampak sangat ketakutan. Dia memohon agar aku mengizinkannya untuk tidur di kamarku, karena dia tidak berani tidur sendirian di kamarnya. Kinanti memang sudah terbiasa menungguku pulang kerja hingga larut malam. Dia baru masuk ke kamarnya setelah aku tiba di rumah, dan setelah puas curhat tentang segala sesuatu yang dialaminya seharian. Baik tentang hal-hal yang menggembirakan maupun menyedihkan. Dan baru malam itu curhat yang disampaikannya berisi ketakutan. Kinanti bercerita bahwa sejak siang hari, dia sering mendengar suara-suara yang memanggil-manggil namanya. Suara itu katanya terdengar seperti suara gadis seusianya. Dan ada 2 jenis suara yang berlainan, sehingga berdasarkan perkiraannya, kemungkinan suara itu berasal dari 2 orang gadis remaja yang tak terlihat wujudnya. Suara-suara itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan, dan selalu terdengar dimanapun dia berada. Kinanti, Kinanti. Begitu suara itu memanggil-manggil namanya, baik sewaktu dia berada di kamar makan, kamar mandi, kamar tidur, teras rumah, atau di dapur. Suara itu baru berhenti ketika mobilku memasuki carport rumah. Kayaknya dia takut sama papa deh, katanya. Aku hanya bisa menyarankan untuk tetap tenang. Tidak perlu takut dan jangan pedulikan kalau mendengar lagi suara-suara panggilan itu. Terus terang, awalnya aku menganggap sepele cerita Kinanti. Aku menganggapnya dia hanya sekedar berhalusinasi karena mungkin pengaruh film horor yang suka ditontonnya. Aku juga tidak menduga kalau teror bisikan itu ternyata berasal dari patung Loro Blonyo. Cuekin aja, nanti juga hilang sendiri. Lawan aja dengan sholat dan doa, ujarku. Esoknya ketika aku berada di kantor, Kinanti menelpon. "Pa, aku takut nih. Tadi waktu aku pulang sekolah, aku dengar lagi suara yang manggil-manggil aku di rumah. Si Mbak juga denger. Kalau nggak percaya, tanya dia deh," katanya. "Sekarang aku di rumah Kak Ita. Aku mau nginep di sini, boleh kan, Pa? Semalam aja, habis aku di rumah," lanjutnya. Yang disebut Kak Ita itu adalah kakak sepupu Kinanti yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah, hanya berbeda kecamatan. Sedangkan yang disebut Simba adalah asisten rumah tangga kami yang usianya hanya terpaut beberapa tahun di atas usia Kinanti. Karena nyaris seumuran, Simba sudah dianggap sahabat oleh anakku sendiri. "Mbak, bener Mbak sempat dengar suara yang manggil-manggil Kinanti?" tanyaku sewaktu bertemu Simba di rumah. "Bener Pak," jawabnya dengan wajah serius. Sumpah demi Allah Pak, biar bisa bergeledek kalau Mbak bohong," kata Simba sedikit ngegas. Serem juga sih, sumpah Simba, pikirku. "Kamu sempat perhatiin nggak dari mana asal suara yang manggil-manggil Kinanti itu?" tanyaku lagi kepada Simba. "Dari situ," ucap Simba sambil menunjuk ke arah patung keramik Loro Blonyo yang diletakkan di atas meja kecil di sudut ruang tamu. Simba akhirnya mau bercerita bahwa patung keramik tersebut selalu berubah posisi setiap hari. Padahal dia yakin tak ada seorang pun yang mengutak-atik posisinya, termasuk dirinya. "Saya juga sering nih Pak, kalau lagi sendirian di rumah dan Kinanti lagi sekolah, tahu-tahu ada yang manggil-manggil Kinanti dari luar pagar. Pas saya intip dari jendela,
Yang manggil-manggil itu 2 anak cewek pakai kebaya. Tapi bukan temennya Kinanti yang saya kenal. Lagian aneh kan? Sekarang bukan musim Kartinian. Kok pakai kebaya? Terus potongku gak sabaran. Terus aku bukain pintu. Tahu-tahu udah gak ada tuh anak. Kemana mereka? Mana saya tahu, orang hilang gitu aja. Berapa kali kejadian seperti itu? Beberapa kali, Pak. Mbak jadi takut di rumah. Kok baru cerita sekarang? Emangnya Bapak bakalan percaya sama saya kalau saya cerita kemarin-kemarin? Kamu juga nggak cerita ke Kinanti? Enggak, Pak. Takut dia makin ketakutan. Sekarang aja dia takut banget. Melihat keseriusan si Mbak bercerita, aku mulai percaya bahwa yang dialami Kinanti dan si Mbak bukan halusinasi. Sudah lama aku ingin memiliki patung Loro Blonyo. Keinginan itu berawal ketika aku mengunjungi pameran keramik karya keramikus kawakan F. Widayanto di Gedung Bantara Budaya Gramedia, Jakarta. Ada beberapa seri patung Loro Blonyo yang diluncurkan F. Widayanto ke publik, tapi aku tidak sampai hati untuk membelinya. Soalnya harganya tergolong mahal untuk ukuran dompetku yang sering kembang-kempis. Jadi keinginan itu hanya tinggal keinginan. Hingga pada suatu hari menjelang tahun baru, aku mendapatkan kiriman parcel berisi patung keramik Loro Blonyo dari salah satu temanku yang tinggal di Cirebon. Terima kasih bro, Loro Blonyonya udah nyampe. Lo tau aja kesukaan gue. Ucapan terima kasih itu aku sampaikan melalui sambungan telepon. Zaman itu belum populer panggilan bro, tapi bror. Malumlah orang jadul. Iya, mudah-mudahan lo suka bror. Meskipun bukan hasil karya F. Widayanto, tapi buatan pengrajin keramik di Cirebon. Bentuknya tetap Loro Blonyo, ujar sobatku sambil tertawa. Patung keramik Loro Blonyo buatan pengrajin Cirebon itu aku letakkan di tempat terhormat. Aku sengaja membeli meja hias kayu yang tingginya sekitar 1 meter untuk singgasana Loro Blonyo. Lalu aku letakkan di salah satu sudut ruang tamu, dengan tampak muka patung menghadap pintu utama. Sehingga setiap tamu yang datang ke rumah akan disambut dengan tatapan patung sepasang pengantin tradisional Jawa bernama Loro Blonyo. Sejak Loro Blonyo berada di rumah, kata si Mbak, patung itu selalu berubah-ubah posisinya setiap hari. Bila hari ini patung wanita berada di sebelah kiri patung pengantin pria, besoknya sudah berpindah ke sebelah kanan. Besoknya lagi, kembali pindah ke sebelah kiri. Dan begitu seterusnya setiap hari. Padahal dia merasa yakin tidak pernah mengubah posisi patung. Si Mbak juga sering mendengar bunyi mendesis dari kedua patung tersebut. Beberapa waktu kemudian, bunyi desisan itu berubah menjadi suara berbisik. Semula bisikan itu tidak begitu jelas kata-katanya, tapi lama-kelamaan, bisikan itu terdengar semakin nyaring, yakni berupa panggilan Kinanti. Kinanti. Panggilan yang membuat anakku ketakutan setengah mati. Panggilan yang selalu berpindah-pindah ke setiap bagian rumah, di tempat di mana Kinanti berada. Dalam hati sebenarnya aku sempat bertanya-tanya, apa mungkin ada spirit jahil yang masuk ke dalam patung Loro Blonyo? Menurut mitos, patung tersebut adalah patung berenergi positif. Patung Loro Blonyo konon sudah mulai dikenal masyarakat Jawa sejak zaman Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung pada abad ke-15. Patung itu berupa patung sepasang pengantin yang mengenakan baju pengantin Jawa basahan yang biasa disebut dodot. Pengantin laki-laki mengenakan kuluk kanigara atau mahkota raja berwarna hitam dengan garis-garis kuning atau putih yang disusun tegak dan melingkar, seperti mahkota yang biasa dipakai oleh raja-raja Jawa. Tubuhnya mengenakan sejenis kain batik dengan stagen melingkar,
duduk dengan posisi bersila, dan kedua telapak tangan diletakkan di paha. Pengantin wanita menggunakan kemben dan paes di dahi, seperti pengantin Jawa pada umumnya. Rambutnya digelung, menggunakan sejenis hiasan yang disebut sunduk mentul. Duduk bersimpuh dengan posisi telapak tangan seperti patung pengantin pria. Patung pengantin wanita adalah simbol Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Sementara itu, patung pengantin pria merupakan simbol Dewa Wisnu, Dewa Kemakmuran. Menurut mitologi Jawa, Dewi Sri dan Dewa Wisnu dipertemukan dalam suatu peristiwa yang penuh konflik dan kemudian menjadi pasangan suami istri yang serasi. Keserasian inilah yang mengilhami para seniman pembuat patung untuk membuat patung pasangan pengantin Dewa Wisnu dan Dewi Sri dengan nama patung Loro Blonyo. Semula patung ini dibuat dari bahan kayu, namun dalam perkembangannya, kemudian patung Loro Blonyo juga dibuat dari bahan keramik. Patung Loro Blonyo dikenal sebagai simbol kemakmuran Dewa Wisnu dan simbol kesuburan atau Dewi Sri. Oleh sebab itu, banyak yang percaya bahwa patung ini memiliki aura positif yang akan memancar ke dalam lingkungan rumah atau keluarga yang memilikinya. Bahwa kemudian ada energi negatif berupa spirit-spirit jahil yang memasukinya, tentu saja bukan hal mustahil, karena makhluk-makhluk gaib, apapun jenisnya dan karakternya, memang sangat suka menghuni benda-benda berbentuk makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Kinanti masih terus dihantui suara-suara yang memanggil namanya selama berada di dalam rumah. Suara yang dicurigai berasal dari patung Loro Blonyo, seperti yang dituturkan si Mbak. Aku mulai berniat membuang patung tersebut ke sungai yang ada di dekat rumah. Apalagi setelah Yoga, kakaknya Kinanti, yang saat itu masih kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, bercerita bahwa dia sering bermimpi bertemu dengan sepasang gadis berkebaya yang datang ke rumah mencari-cari Kinanti. Sepasang gadis? Iya, seperti itulah yang menemui Yoga dalam mimpinya. Dan seperti itu pula yang menjumpai Simba di siang bolong. Kalau spirit-spirit itu berasal dari patung keramik Loro Blonyo, seharusnya yang datang adalah sepasang pengantin, bukan sepasang gadis. Lalu aku pun mengalami kejadian yang aneh. Suatu malam, dalam kondisi antara tidur dan tidak, aku mendengar bunyi ketukan berkali-kali di depan pintu kamarku. Ketika aku buka pintu, berkelebat dua sosok makhluk wanita remaja berkebaya warna putih memaksa masuk ke dalam kamar sambil mengucapkan kata-kata, Rika, secara bergantian, seperti memanggil nama seseorang. Beberapa detik kemudian, kedua sosok makhluk itu menghilang dari pandanganku, digantikan tiupan angin yang sangat kencang, seakan berputar-putar di kamarku, lalu senyap. Kejadian aneh itu berulang esoknya dan esoknya lagi, selama 3 malam berturut-turut. Hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Malam pertama saat menjelang tidur, hari berikutnya lepas tengah malam ketika aku sedang tidur nyenyak, dibangunkan dengan ketukan pintu, dan hari ketiga saat aku mendusin atau terbangun menjelang subuh. Pengalaman aneh ini aku ceritakan kepada seorang temanku di kantor. Mungkin kedua hantu itu mencari temannya yang bernama Erika, kataku. Tunggu, coba lu ulang. Seperti apa nadanya waktu dia menyebut Erika, ujar temanku. Erika. Ulangku dengan memanjangkan huruf E dan memanjangkan huruf A yang terakhir dengan nada melengking. Dia bukan nyari Erika, tapi nyari elu, kata sang teman. Kok bisa? Temanku kemudian menjelaskan bahwa kata Rika adalah panggilan untuk orang kedua yang kedudukannya lebih tinggi dari orang yang menyebutnya.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Rika kira-kira berarti Anda. Kalau hantu itu mengatakan, Rika, mungkin saja maksudnya adalah, Anda, yang ditujukan kepadaku. Dengan kata lain, Rika adalah sebutan untuk Anda dalam bahasa Ngapak yang biasa digunakan masyarakat Cirebon, Indramayu, Purwokerto, dan sekitarnya. Aku bergidik mendengar penjelasan temanku. Sekarang aku merasa yakin bahwa spirit-spirit yang menghantui Kinanti, Yoga, Simba, dan aku adalah spirit-spirit yang menghuni patung Loro Blonyo yang dibeli temanku di Cirebon. Berbekal keyakinan tersebut, aku menelpon Yoga, memintanya menemaniku membuang patung Loro Blonyo. Aku membuangnya di Kali Angke, di dekat perumahan Bintaro Jaya. Setelah itu aku merasa lega, berharap gangguan-gangguan spirit yang menghantui kami, terutama Kinanti, tidak akan terjadi lagi. Untuk menghibur Kinanti agar melupakan pengalaman traumatis dihantui spirit-spirit penghuni patung Loro Blonyo, aku mengajaknya berlibur ke kawasan wisata Ciater yang terletak di wilayah perbatasan Kabupaten Subang dan Bandung, Jawa Barat. Kami juga mengajak Yoga ke Kak Kinanti. Namun Yoga memilih untuk menginap di rumah temannya di Bandung. Jadi hanya Kinanti dan aku yang akhirnya menginap di Ciater, di sebuah resort yang memiliki fasilitas pemandian air panas. Semula Kinanti menikmati liburan ini, ikut berendam di kolam pemandian air belerang yang dialirkan dari Gunung Tangkuban Perahu, dan menikmati sayur lodeh di restoran yang menyajikan masakan Sunda. Tetapi malamnya, tiba-tiba Kinanti membangunkan aku. Pak, tolong dong jangan tidur. Temenin aku gak bisa tidur, katanya. Kenapa? Tanyaku. Itu, yang manggil-manggil aku ada lagi. Mereka ikut ke sini. Awalnya aku tidak mendengar apa-apa, kecuali suara angin yang bertiup sangat kencang. Angin kemarau. Tapi di antara tiupan angin itu, sayup-sayup mendengar suara memanggil-manggil Kinanti. Tupa, apa dengerkan? Iya. Aduh, ternyata hantu itu tidak ikut larung bersama patung Loro Blonyo. Mereka malahan ikut ke Ciater. Pa, kata Kinanti, kayaknya hantu itu pindah-pindah. Pindah-pindah gimana? Waktu mereka tahu Papa mau buang patung Loro Blonyo, sepertinya mereka buru-buru pindah ke lukisan penari Bali. Kok kamu bisa tahu? Kemarin malam, sebelum kita berangkat ke sini, aku sempat lihat penari Bali yang ada di lukisan itu bergerak-gerak kayak lagi menari beneran. Matanya juga jelalatan kiri ke kanan. Aku yang tadinya mau pipis ke kamar mandi, akhirnya nggak jadi. Balik ke kamar lagi, takut ngelihatnya. Biasanya sih lukisan itu gak kenapa-kenapa. Sebelum Papa buang patung Loro Blonyo, tutur Kinanti. Aku memang punya lukisan cat minyak yang menggambarkan sepasang penari Bali. Dalam gaya realis, hasil karya seorang pelukis terkenal. Lukisan itu aku pajang di dinding ruang keluarga. Oleh sebab itu, Kinanti akan selalu melihat lukisan itu ketika dia keluar dari kamar. Jadi wajar saja jika dia sering memperhatikan lukisan tersebut. Pa, Kinanti membuyarkan lamunanku. Buang aja lukisannya, kata Kinanti. Hah? Buang? Aku sudah membuang patung Loro Blonyo kesukaanku. Lalu sekarang, aku harus membuang lukisan kebanggaanku? Gak usah dibuang, ujarku. Nanti lukisannya biar Papa kasih ke galeri teman Papa. Ya sudah, terserah Papa. Yang penting, hantunya keluar dari rumah dan gak ngikutin aku lagi. Singkat cerita, sekembalinya berlibur bersama Kinanti, aku menyempatkan diri membawa lukisan sepasang penari Bali itu ke galeri temanku di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Aku menitipkan lukisan itu di sana.
Aku juga menitip pesan supaya lukisan penari Bali itu jangan dijual, kecuali ada yang mau membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Sejak lukisan tersebut berpindah lokasi, gangguan-gangguan yang menghantui Kinanti dan si Mbak tidak pernah terjadi lagi. Walaupun sampai saat ini, aku tetap tidak tahu persis yang mana tersangka hantu yang sebenarnya. Patung keramik Loro Blonyo, atau lukisan cat minyak sepasang penari Bali, atau kedua-duanya. Yang jelas aku tidak berani lagi memelihara patung berbentuk manusia atau binatang, dan memajang lukisan yang menggambarkan bentuk manusia dan hewan.